sini merupakan tempat pendarmaan dari kakek Hayam Wuruk, yaitu Raden Wijaya dengan gelar Kertarajasa Jayawardana, saudaraku. Dan disinilah dulu dalam material ataupun bangunan lepas ini ditemukan terdapat arca Harahiri yang sudah diamankan di Museum Nasional Jakarta, saudaraku. Nah, seperti inilah tempat ataupun hamparan begitu ya, batu-batu andesit dari material lepas bangunan candi yang diduga kalau dalam bangunan utuhnya ini merupakan bangunan ramping yang meninggi begitu. Nah, kalau kita melihat ada banyak sekali batu-batu andesit dengan berbagai macam relief yang kaya raya begitu, saudaraku, menunjukkan bahwa tempat ini dulu merupakan tempat yang sangat istimewa sekali. Raden Wijaya merupakan pendiri kerajaan Majapahit di tahun 1292 dan meninggal di tahun 1309 ya. Nah, ini merupakan tempat perabuan dari Raden Wijaya. Kita tidak bisa membayangkan utuhnya ya, bagaimana megahnya bangunan ini dengan material yang berkubik-kubik yang banyak sekali di tempat ini, menunjukkan bahwa ini dulunya merupakan bangunan yang sangat-sangat besar begitu, yang mungkin kita bisa membayangkan ada sisi kesamaan begitu ya di Candi Arimbi di Wonosalam, Jombang situ, teman-teman. Nah, kalau kita bisa melihat bagaimana seperti relief yang ada di depan kita ini banyak sekali kita dapatkan di Gunung Penanggungan ataupun Gunung Pawitra, teman-teman. Ada sisi kemiripan yang artinya memang berkaitan begitu ya. Bangunan ataupun Candi Simping ini berada di Blitar, teman-teman. Nah, ini ada beberapa relief yang seperti ada bentuk sosok wajah begitu ya, hidung yang besar, mata yang melotot begitu ya. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, di depan kita ini ada 4 batu yang cukup besar yang berelief begitu ya. Nah, seperti ini. Ini kemungkinan berada di itu ya, ambang pintu candi, teman-teman. Nah, besarnya seperti ini. Kalau melihat dari ukurannya ini, untuk lebarnya mungkin ada 1 meter dan untuk tingginya itu lebih ya, lebih dari 1 meter ini. Bisa dilihat ada 4 ya kalamakara di sini, saudaraku. Dan kemungkinan bisa jadi ya memang ada 4 ambang pintu atau mungkin relung begitu ya, relung dari bangunan candi yang biasanya memang di atas dari relung tersebut terdapat kalamakara seperti ini. Kalau kita mengacu kepada di bangunan penataran seperti yang di Blitar ya, di setiap relungnya itu kan memang ada begitu ya, ada semacam bentuk kalamakara seperti ini, teman-teman. Dan ini dibentuk ataupun dipahat dari batu yang utuh, bukan dari batu-batu yang ditempelkan terus menjadi bentuk seperti ini, tapi batu yang utuh, teman-teman. Kita bisa melihat dengan besarnya seperti ini ya, bagaimana untuk beratnya ya, gimana caranya orang-orang dulu di masa itu ya mengangkat batu yang sedemikian besar ya. Nah, sedemikian besar seperti ini, teman-teman. Dan ada semacam sekat-sekat ya di sini. Kemungkinan ini adalah sebagai pengunci ataupun supaya lebih kokoh begitu ya, karena memang struktur ataupun metode yang digunakan oleh zaman dulu itu seperti puzzle, teman-teman, saling mengunci, sehingga ketika ada gempa maupun bencana itu tidak begitu signifikan untuk kerusakannya. Namun di sini, teman-teman, meskipun kita banyak mendapati hamparan ataupun beberapa batu material lepas di sini, di tengah sini, teman-teman, kita masih dapatkan semacam struktur pondasi ya. Struktur pondasi yang kalau kita lihat ada 2 jenis material begitu, ada batu andesit dan di tengahnya terdapat batu-batu bata merah ya. Nah, seperti ini, teman-teman. Dan kondisi dari Candi Simping ini ya bisa dipastikan begitu ya. Untuk pondasi di bangunan induknya itu besarnya seperti ini, saudaraku. Besar sekali, dan di setiap sudut maupun di dinding dari struktur pondasi ini kita dapatkan relief-relief yang semacam ini. Ini menggambarkan apa ya istilahnya itu, sosok-sosok makhluk mitologi yang sangat sakral di zamannya. Nah, ini masih kelihatan sangat kokoh sekali, teman-teman.
Dan bisa dipastikan juga karena memang Gunung Kelut itu ada beberapa kali mengalami letusan dan ini berdekatan sekali dengan Gunung Kelut, sehingga mungkin di zaman itu teman-teman, ini untuk tingkat kerusakannya itu dari dampak letusan Gunung Kelut ya, yang mungkin di waktu itu ditemukan dalam keadaan yang sudah tertimbun lahar, saudaraku ya. Nah, di tengah itu ada Linggayoni dan kondisinya seperti ini ya, karena memang baru-baru ini dari hari-hari kemarin itu Blitar hujan terus, saudaraku. Dari pagi sampai malam itu hujan, sehingga di tempat ini ya tergenang air ya, meskipun tidak banjir ya. Nah, ini luas sekali teman-teman. Nah, bisa dilihat ya bagaimana cara nenek moyang kita ataupun leluhur kita menempelkan batu yang satu dengan batu yang lain ini saling mengunci sehingga kuat seperti ini. Kalau kita lihat dari sisi spasinya teman-teman, ini semacam tidak ada racikan pelekat ya. Kalau di bangunan sekarang kan ada racikan semen ya, kapur dengan pasir. Tapi ini teman-teman, gimana caranya begitu loh. Ya, ini masih menjadi sesuatu yang diperdebatkan ya di dunia sejarah ataupun dunia pertukangan ya. Jadi ini masih banyak sekali yang ingin meniru konstruksi bangunan-bangunan candi maupun bangunan-bangunan bersejarah. Nah, seperti ini saudaraku. Nah, di situ terdapat Linggayoni. Linggayoni di sini ini agak beda dengan Linggayoni yang di bangunan-bangunan candi yang lain. Kalau di bangunan-bangunan yang lain terdapat naga raja dengan cerat ataupun kucuran, tapi di sini itu semacam ada pelipit begitu, dan di tengahnya itu boleh naik, Mas? Oh iya, nggak wis ya? Hah? Dilepas sepatunya? Kita lepas ya, Pak. Kita naik, tapi kita harus lepas alas kaki dulu ya, karena merusak maupun mengotori bangunan suci ya. Ini peninggalan leluhur yang sangat sakral ya. Di zamannya, bahkan sampai saat ini masih ada banyak orang yang mensakralkan ataupun mengkeramatkan tempat seperti ini, saudaraku. Nah, ini teman-teman, wih, luar biasa. Dan karena hujan saya ngeresek, masya Allah, wih. Nah, ini yang masih kelihatan utuh ya, dalam arti di pondasi ini masih kelihatan begitu. Namun ada sisi yang unik ya, kenapa di tengah ini kok ada semacam ini ya, bahan material yang dari batu bata. Apakah ada lapisan budaya? Karena kan ini dibangun di masa Jaya Negara. Karena ini kan untuk perabuan ayahandanya, yaitu Raden Wijaya. Nah, keunikan dari batu Yoni ini teman-teman, nah ini semacam ada kura-kura yo. Nah, ini mungkin menggambarkan kisah Samudra Mantana. Ini teman-teman. Tapi kura-kuranya ini berbeda ya. Ini semacam ada apa istilahnya itu? Kura-kura ya. Kura-kura ini kepalanya. Kepalanya yo. Oh iya, iki anu niki. Mengangkut apa? Gunung. Gunung. Ini mungkin di sini untuk Mahamerunya. Wih, luar biasa teman-teman. Dan ini diukir maupun dipahat dari batu yang utuh lu. Besar sekali loh. Tuh, kawede rek. Tuh, oh pengangkatnya ya. Masa ono katrol zaman biyen? Gak ada kan yo? Gak ada. Jadi mungkin secara manual begitu bergotong royong atas perintah raja begitu ya. Mereka dengan apa istilahnya itu antusias membangun peninggalan yang super megah seperti ini. Tapi ini kok beda ya kura-kuranya yo. Perbedaannya itu seperti tidak ada tempurungnya, Kang. Tapi semacam ada ini loh, Kang. Naga ini, Kang. Ini naga, Kang. Maksudnya ini kura-kura kombinasi dengan naga. Ini kan loh, ini kepalanya. Terus dia badannya melilit seperti ini ya, membentuk. Nah, berarti ada 4 kepala naga di sini. Dulu kan ini kan menyimbolkan pengadukan Samudra Mantana yang dimana di situ ditopang dengan adanya kura-kura dan talinya dari naga. Betul, dari naga ya. Raksasa, kepalanya dipegang oleh dewa. Jadi ini teman-teman. Nah, ini kalau dibuat untuk simbol begitu ya, ataupun logo ini sangat bagus sekali loh. Ya kan? Ada 4 naga begitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan kaki kura-kuranya ini. Ini 1,
ya kan, 2, terus 3, ini 4, ini kepalanya. Luar biasa saudaraku. Wih, loh itu ya teman saya antusias sekali menjelaskan ya. Nah, kita menjelaskan secara ini saja ya, apa yang ada di depan kita, tidak berdasarkan secara ini ya, arkeologis, bukan, tapi kita hanya menggambarkan saja apa yang ada di depan kita terangkan. Kalau ini membentuk seperti naga ya kita narasikan seperti naga, seperti itu teman-teman. Wih, berbeda ya. Tapi kemungkinan kalau kan tempat perabuan itu berada di sumuran candi, artinya mungkin di sini ya, mungkin ya. Ini mungkin di tengah sini mungkin sumuran candinya, tempat apa ya namanya, peripih ya, tempat-tempat yang sakral gitu ya. Wih, luar biasa teman-teman, dengan batu yang sebanyak itu ya, sakmono akeh rek loh, sebanyak itu loh teman-teman. Bagaimana ketika bangunan ini utuh ya teman-teman, pasti sangat megah sekali ya, sebagai gambaran ya bahwa bangunan utuh ini seperti di Candi Prambanan, seperti Candi Borobudur, serta candi-candi yang lain. Wih, luar biasa teman-teman. Loh, kalau kita coba agak apa istilahnya itu, ada kesamakan tingkat kerusakannya kan, seperti Candi Arimbi kan. Itu kan sangat banyak sekali material, sampai ratusan bahkan ribuan ya. Ini awalnya ini tersambung begitu teman-teman ya, tersambung dan bisa dilihat kunciannya. Ini bunga apa ini? Bunga apa ini? Tuh, gambar. Tuh, bentuk seperti itu ya. Kelopak bunga. Luar biasa teman-teman. Dan jadi di apa istilahnya itu, di dalam dari pembentukan relief itu ada seperti ini Kang. Ini untuk menyatukan ataupun istilahnya kunciannya ya, metode kunciannya, cara mereka mengunci itu seperti ini, saling menyatu begitu loh. Tuh. Wih, luar biasa. Oke, cukup ya dari Candi Simping. Kang, bentar Kang, ini ada Padmasana Kang. Ini di atasnya bisa dipastikan tempat arca Kang. Nah ini Kang, ya kan? Jadi di sini ada arca begitu loh. Di atas sini ada arca. Katanya itu dari artikel yang saya baca itu, di sini pernah ditemukan arca Harahiri yang sudah diamankan di Museum Nasional Jakarta. Jadi mungkin beberapa arcanya itu berada di sini. Ini kan tempat duduk ya, tempat alas arca ini. Luar biasa teman-teman. Tak mau teror berarti ya letusan Gunung Kelut itu sangat sekali ya. Bahkan sampai ke Mojokerto katanya.